Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 8 yang beranggotakan nama saya Ageng Setiabudi, NIM 146. Saya Satrio dengan NIM 206. Saya Kalista Salsabila Zahri dengan NIM 130. Maksud dari video ini kami akan membuat video vlog dengan judul atau tema implementasi sosiologi di era globalisasi. Oke, kami mengambil tema atau judul mengenai keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Karena diketahui saya asli Surabaya dan Kalista asli Malang, sedangkan Satrio dari Asli Sulawesi. Tentunya kan pasti akan ada perbedaan budaya kan. Maka dari itu dari vlog ini kita akan untuk mempelajari dan mengerti dari budaya-budaya lain yang ada di daerah sekitaran kita. Sebelumnya saya akan ke Satrio dulu karena menurut saya pribadi kok penasaran ya. Penasaran nih kenapa sih kok saya ini belum pernah ke Sulawesi, namun terdengar dari salah satu dosen itu menjelaskan mengenai Sulawesi itu seperti ini dan budayanya beraneka ragam. Maka itu saya mau tanya ke Satrio dulu. Jadi kalau di daerah saya sendiri ya, tuh keanekaragaman di sana itu ya bisa dibilang masih kental. Mulai dari semisal gotong royong, kan kalau kita lihat sekarang itu kayak gotong royong sudah dilupakan oleh generasi kita sekarang. Seperti itu. Kayak anggapannya kelas penting tidur di rumah main game gitu kan. Tapi untuk di daerah saya itu tidak. Malah dari anak-anak muda gitu kan, itu malah lebih senang untuk itu sering gotong royong. Misal gitu ya. Iya, misal ada salah satu warga kan, itu kayak mau bangun rumah gitu. Nah, itu kan semisal itu mau bangun rumah, baru buat pondasi gitu kan, baru buat pondasinya. Nah, itu anak muda itu semangatnya itu luar biasa. Itu saking semangatnya, bahkan pekerjaan mungkin yang lain itu dilupakan dulu. Itu rame-rame datang tanpa ada kayak rasa apa ya, kayak rasa malas gitu, saking semangatnya gitu. Karena memang itu yang ditanamkan oleh orang-orang tua kami yang ada di sana, seperti itu. Baik. Jadi gini, saya itu tadi kan Satria bilang kalau mengatakan anak-anak muda di sana itu meluangkan waktunya lebih besar ketika ada orang yang akan membuat rumah ya kan? Ya benar. Dan meninggalkan kesibukan lainnya. Ya benar. Nah, saya kok mikir, terus kalau ada dari salah satu mereka yang bekerja atau ada maksudnya seperti untuk kebutuhan yang dipenuhi, Nah, itu gimana? Nah, begini, semisal itu kan kami itu di sana, kalau tidak datang membantu ke orang yang lagi buat rumah semisal, itu kayak rasanya itu kayak merasa bersalah gitu. Semisal, misal saya orang tua gitu kan, dia itu pasti kalau dia semisal nggak bisa ikut di kegiatan itu, nah dia mungkin bisa menyuruh anaknya atau saudaranya untuk hadir di tempat itu. Berarti bisa dibilang perwakilan. Iya benar, bisa jadi perwakilan. Karena rasanya kalau kita tidak hadir di tempat itu rasanya malu gitu. Ya benar juga sih. Rasanya malu. Soalnya tetangga-tetangga yang lain kan ada di situ. Sedangkan kita ini tetangga yang dari yang lain kita tidak hadir, cuma kita doang gitu yang nggak hadir. Jadi mungkin kalau misal orang tuanya nggak bisa hadir kan, atau ada kegiatan yang lain, yang misalnya di kantor gitu kan, pasti dia kayak nyuruh atau nitip pesan buat anaknya gitu loh. Nanti kamu hadir ini ya, buat ikut kerja ini gitu loh. Oh iya. Jadi sepertinya itu ada kesamaan ya antara budaya yang ada di Sulawesi sama yang ada di Jawa. Iya. Mungkin ada sedikit perbedaan, namun tidak terlalu banyak. Dan cara melakukannya itu hampir sama. Saya lempar ke Kalista dulu ya. Nanti saya lanjut lagi ke satu. Dari Kalista sendiri di Malang itu apa aja sih yang budaya yang ada itu? Kurang lebih sama
seperti yang di Mas Satria bilang dari Mas Ageng di Surabaya. Gotong royong, terus ada istilah lainnya seperti apa? Bersih desa misalnya. Bersih desa tuh harus semua perwakilan maupun dari yang remaja sampai tua harus ke balai desa atau kemana-mana. Satu hal lagi yang bikin perbedaan itu sangat signifikan tuh perbedaan yang dikaitkan yang hal mistis. Itu seperti contohnya kayak di daerah aku sendiri kan ada kayak patung Ganesha itu. Maaf, banyak Mbak Kalista ini di daerah Malang sebelah mana? Malang di Kepanjen di kabupatennya. Oh, Kabupaten Kepanjen. Oh, kulturnya masih kental banget Iya. gitu. Jadi kayak hal-hal mistis itu masih dibawa. Nah itu nenek saya keluarga nenek saya itu kan tinggalnya di Karangkates, ini pedesaan nih. Itu kalau ada acara tiap Agustus bersih desa itu ya, itu harus ada kayak nyumbang gitu, nyumbang makanan di tempat desa gitu. Jadi kayak ada bersih desa atau hal-hal. Itu patung apa? Iya, semacam patung. Itu orang mempercayai patung itu sebagai apa sih? Leluhur, sebagai leluhur. Sebagai leluhur mereka. Itu di patungnya itu berbentuk seperti orang kata seperti Hewan-hewan. Oh, seperti kayak yang di sinetron Iya. atau gambaran Iya, Dewa Ganesha Dewa Ganesha. yang punya belalai Belalai, ya, sama. dari Putra Siwa. Ya. Itu sangat dipercayai oleh warga sana. Saya juga Itu membawa apa maksudnya ketika mempercayai patung tersebut itu imbalannya apa? sebenarnya kita nggak ada gangguan hal dari. Berarti bisa dikatakan seperti itu penjaga suatu daerah. Suatu daerah ya. ya, itu berarti itu peninggalan dari Dan selama udah dari Belanda juga ada. Sebelum Belanda bahkan ada. Itu sempat dibawa ke Belanda juga. Akhirnya nggak apa ya? Beberapa tahun kemudian balik lagi ke Indonesia. apa tidak misal di sana ada kayak mungkin kayak misal tokoh agama gitu Ada. apa mungkin itu tidak dipertentangan dengan agama seperti itu di sana Enggak sama sekali. Mereka juga toleransi akan hal itu. tapi Jaga itu kayak cuma cuma percaya saja itu sebagai salah satu peninggalan nenek moyang gitu Iya. kan tidak lebih dari itu tidak. Sebagaimana dan benar juga yang tadi yang Mbak Kalista bilang kita itu tidak bisa mencampur adukan antara agama dan budaya. Iya. Jadi orang bebas lah, apalagi di Indonesia ini sebagai materi yang kita ambil ini kan sosiologi. Iya. Sosiologi kan kegiatan apa aja yang dilakukan kita untuk terjun di masyarakat kan. tapi unik gak sih Unik kan? kayak di mahal-mahal barata gitu Itu loh. Kalau tadi kan dikatakan bahwa patung tadi dibawa ke Belanda, Iya. terus bisa kembali lagi. Kembali lagi ke Indonesia. itu sejarahnya Iya, gitu sejarahnya. Itu kan sebenarnya tidak dimasuk akal, Iya. tapi ada kejadian gitu loh. Iya. Kan seperti itu. Nah, kalau untuk kesenian sendiri di sana di daerah Malang ada kesenian apa? Kesenian bantengan sama kuda lumping. Nah, Ada repel juga. kuda lumping sama bantengan kalau menurut Mbak Kalista ini perbedaannya apa? Perbedaannya tuh kalau bantengan tuh kan kayak bawa kepala banteng gitu. Nah kalau kuda lumping bawa itu kan mainan kuda. oh, itu cuma acara tertentu aja Acara gitu tertentu. Itu mengangkat nggak gini. Soalnya di Jawa Timur, maksudnya di daerah Surabaya, apalagi saya itu punya desa di Kediri dan saya itu sangat menyukai kesenian ini, yaitu jaranan. Iya. Mungkin orang mengatakan bahwa jaranan sama kuda lumping yang bantengan yang ada di daerah Malang itu kan hampir sama. Iya. Kalau menurut saya dari segi pandangan dan dari segi tarian yang mereka sampaikan itu memang hampir sama dan untuk mengartikan sebuah karakter dari
masing-masing bagiannya itu tadi kan ada yang bantai, kan ada lagi kalau udah jatilan itu hampir sama. Tapi gini, aku pernah nonton itu kan, kayak udah lu gitu kan. Itu memang benar gak sih itu kayak kemasukan setan gitu? Ada yang beneran, ada yang enggak. Itu biasanya mereka udah latihan dari sebelum-sebelumnya. Iya, aku sering nonton itu loh. Biasanya aku pas nonton kayaknya langsung aku menangkap kayak mengartikan, oh ini mungkin kayak pemanggilan setan gitu. Aku langsung mengartikan seperti itu. Soalnya dari beberapa video yang aku tonton gitu kan, pasti aja itu kesurupan gitu. Enggak. Jadi gini, kalau menurut pandangan saya pribadi atau mungkin bisa dipercaya apa tidak, setahu saya dan saya dari kecil sudah bergelut di lingkungan spiritual. Saya sedikit mengetahui bahwa di salah satu kuda lumping tersebut memang ada yang beneran. Itu bukan kita untuk memanggil setan. Itu kita ketika kita berada di daerah, semisal ada acara kegiatan di suatu desa, semisal di Pagesangan. Nah, saya ini dari kesenian jalanannya ini kan ke Pagesangan kan posisi. Nah, jadi kita itu memohon, bukan memohon sih, pemohonnya satu yang masih tetap di tua. Bisa Allah, bisa apapun itu sesuai kepercayaannya. Nah, untuk pemanggilan itu sebenarnya untuk mendatangkan para leluhur dalam artian kita menghormati. Kita sebagai tamu kan pasti kalau orang yang percaya dengan adat Jawa, kita tidak boleh semena-mena dalam artian kalau mau ke tempatnya orang harus izin dulu. Takutnya akan ada kejadian yang tidak memungkinkan. Banyak terjadi ketika kita tidak izin ke beberapa punden atau sesepuh yang menjalankan apa namanya babat alas istilahnya. Itu banyak kejadian-kejadian yang mulai aneh dan mengakibatkan di desa tersebut itu akan mengalami ada yang sakit, terus kena wabah. Itu mungkin bisa dipercaya atau tidak kan masing-masing kan gitu. Itu maksudnya izinnya itu kemana gitu loh? Ke apa? Ke orang yang lebih tua di desa itu atau ke kayak semisal apa ya? Semisal kayak kuburan gitu yang dipercayai ke lebih orang yang lebih tua yang mungkin lebih tahu wilayah lagi itu. Juru kunci. Oh, ya seperti itu. Kalau mau di dalam lagi nanti dalam, nanti nggak begitu panjang gitu. Kalau ada dari Jawa itu hal-hal mistisnya memang masih kental. Tapi kalau di daerah saya sendiri, kultur di sana memang juga masih kental. Iya. Semisal itu kayak di sana itu ada yang namanya istilah itu apa? Kalau kami sendiri mengerti itu biasanya apungan. Nah, itu apungan itu kayak semisal, nah gini ya, semisal kita mau keluar gitu kan, keluar dari atau bepergian gitu, kita itu harus kayak mungkin lebih wajib lagi lah. Kalau semisal udah ada hidangan gitu loh di atas meja, kita tuh tidak boleh pergi sebelum kita mencicipi makanan itu. Entahkah sebiji kah, pokoknya kamu harus merasakan makanan itu. Nah terus kan biasanya orang mengartikan lo terus semisal jatuh berarti percayanya jatuh karena tidak makan gitu. Nah, tapi kami tidak mengartikan seperti itu. Artinya gini, bukannya kami percaya yang buat kita jatuh adalah karena tidak makan itu. Cuma kan kita kan tahu ajaran Nabi kan, kalau sudah ada makanan kan, kalau sudah ada makanan maka ya ya kan, kalau sudah ada makanan sudah kamu makan dulu seperti itu, baru kamu kerjakan kerjaan lain. Kayak misal kalau sholat kan, nah biasanya kan mengatakan kalau sudah ada hidangan di atas meja, kamu makanlah dulu sebelum kamu melakukan sholat itu. Seperti itu. Kayak itu kayak menghindari kayak apa ya? Kayak menghindari wasit gitulah. Iya, benar. Terus itu ada lagi kalau untuk masalahnya kayak seperti ada istiadat itu, terus di sana juga ada namanya saya petuduh. Nah, saya petuduh itu Bentar. Saya ini kan awam Iya. akan budaya yang ada di Sulawesi. Maksudnya satria di sini saya ingin tahu lebih tahu mengenai apa budaya yang sana dan agar apa? Agar kita sebagai anak muda bisa memahami dari budaya yang ada di daerah masing-masing
serta kita sebagai anak muda kan harus menjaga dan melestarikan budaya. Takutnya kalau kita tidak ada seperti saat ini kita sharing, kita cerita satu sama lain, takutnya wawasannya kita berkurang ketika nanti ada sesuatu kita nggak nangkap yang lebih gitu. Jadi jadi semacam ini bisa diceritakan ke anak cucu kita. Bahwa walaupun kita nggak pernah ke sana, tapi kita punya teman kan seakan-akan dan Bapak pernah cerita ke kita dan kita bisa berbagi cerita sehingga cerita ini kan akan terus gitu kan ke anak cucu kita nanti. Masih terlalu panjang lah kalau pikiran anak cucu ya, maksudnya di sekitaran kita. Oke, lanjutkan. Itu misalnya juga ada namanya sayap patulu. Itu kayak sayap patulu itu kayak beda tipis lah dengan kuda lumping. Karena medianya juga itu kan menggunakan kuda itu sendiri. Kudanya ini kuda asli. Kuda asli. Nah, itu sayang itu artinya sayap patulu kan. Itu sayang artinya tali. Nah, patulu sayang itu diartikan sebagai kuda. Sayang itu diartikan sebagai kuda. Sayang itu artinya sebagai kuda. Patulu itu sebagai tali. Jadi kita mengartikan sayap patulu tali kuda. Sayap patulu tali kuda. Biasanya itu kalau semisal saya juga ya, misal kayak tamat Al-Quran kan, kita kan ada penamatan Al-Quran gitu kan, habis itu potong ayam kan, habis itu terus itu saya patulu kita naik kuda, terus ada juga namanya di sana musiknya itu rebana, mungkin pernah lihat rebana kan. Nah itu diiringi rebana, nah habis itu disitulah kudanya itu mulai menari, makanya diartikan sebagai kalau nggak salah itu saya pernah lihat ada salah satu pawang apa sih kalau yang menunggang kudanya itu joget ya berdiri kan berdiri ada orang yang nabur rebana itu ya pokoknya itu ada yang kayak rebana gitu kan, sambil rebana itu kudanya juga menari, terus habis itu ada lempar mungkin semisal kayak pantun gitu, tapi di sana bukan pantun sih, kayak kali dada namanya. Iya, itu kayak kali dada gitu. Kayak ya beda-beda tipis lah dengan pantun gitu. Terus ada beberapa orang kan yang kayak di sampingnya ada 3, di samping kanan sama kirinya itu ada 3 buat yang jaga itu. Itu biasanya itu bulan-bulan itu pas biasanya bulan Oktober kadang ada, tapi tergantung sih dari masyarakat di situ, mungkin mau mengadakan rame-rame, ada juga yang mengadakan sendiri-sendiri seperti itu, ada juga yang pas acara nikahan kan, nah si cewek ini mau mengadakan sayap patulu itu, nah dia pasti kayak panggil kuda, terus rebana, itu acaranya tidak melulu tentang tamat Al-Quran gitu, tidak, pokoknya bisa tamat SD, terus habis tamat Al-Quran kan, tamat mengaji itu, terus sunatan juga ada. Iya. Jadi itu sayang patulu itu ya, itu sayang artinya itu kuda. Nah terus itu patulunya itu ya baru tadi ya. Mungkin kurang wawasan itu ya. Makanya kok baru dengar ada sayang patulu tarik. Asik di telinga ya. Nah, asik di telinga. Terus pokoknya kalau masalah di tradisi sana itu masih banyak. Salah satunya sih yang mungkin paling sering apa sih namanya lagi? Aku juga udah lupa ya. Soalnya mungkin gara-gara sentuh dengan di masyarakat sekitar itu. Gara-gara kelemahan di sini paling aku jadi lupa ya. Enggak. Jadi kami yang pulang lagi. Jadi begini, dari Kalista yang sudah bercerita, terus Satria yang sudah bercerita, apa sih bagaimana sih kita sebagai anak muda ini untuk mengimplementasikan budaya-budaya kita ke masyarakat sekitar, di mana kita ketahui di era globalisasi saat ini itu keingintahuan untuk mengenai kesenian dan budaya yang ada di Nusantara itu semakin hilang. Dalam artian banyak anak muda lebih memilih gadget, lebih memilih ke mall, lebih memilih untuk melakukan hal-hal yang
maksudnya janganlah kalau kalian meninggalkan budaya, melestarikan budaya, Ini budaya barat ya. nah, lebih memilih budaya barat. Seperti mungkin ini salah satu budaya barat kan sepatu, Iya, sepatu. seperti yang kita gunakan. Ada loh banyak sepatu produk lokal yang bagus-bagus kan, Iya. kita bisa menyaingi dari produk luar. Iya. Itu kan mungkin dari pengetahuan anak muda sendiri Nah. yang mungkin belum menemukan sepatu itu. Nah, Atau mungkin kan penasaran, kan? mungkin kan sepatu itu belum sefamiliar itu. Ya mungkin salah satunya juga seperti itu. Iya. Nah, jadi menurut kalian gimana sih caranya itu agar perkembangan zaman saat ini kita sebagai anak muda tidak menghalangi kemajuan budaya dan kita bisa dalam artian tetap terus melestarikan budaya ini walaupun zaman itu semakin Maju. semakin maju dan semakin kita malas lah istilahnya untuk mempelajari dan melestarikan budaya yang ada gitu. Dari Satria dulu mungkin. Kalau misal dalam lingkungan masyarakat aja dulu ya. Kalau misal dalam lingkungan masyarakat mungkin kita sebagai aparat desa gitu kan, mungkin sebagai aparat desa, mungkin kepala desa itu harusnya itu kayak mengadakan kayak kegiatan-kegiatan budaya seperti itu, entah 1 kali dalam 1 bulan ataukah 2 kali. Intinya kita itu mengadakan acara itu otomatis kan akan selalu menumbuhkan rasa ini kan, selalu mengingat budaya kita kan. Nah, terus kalau misalnya dalam lingkungan keluarga itu orang tua itu mengajarkan bahkan tidak diajarkan pun ketika kita melihat orang tua kita, maksudnya kita kan sekolah pertama kita kan di keluarga. Nah, kalau kita melihat orang tua kita melakukan hal tersebut, juga pasti kita akan ikut melakukan tersebut, walaupun kita tidak mengajarkan itu. Jadi artinya orang tua juga di situ berperan lah untuk mengajarkan budaya itu kepada anaknya masing-masing gitu loh. Dari Kalista, Kurang lebih tetap saya mungkin berarti yang disampaikan Nadia tadi itu mengatakan dari aparatur negara seharusnya seperti kepala desa harusnya untuk lebih sering lagi untuk mengadakan acara-acara festival budaya agar kita sebagai anak muda tidak melupakan budaya yang ada. Oke. Tapi budaya kita juga tidak kalah keren lah sama budaya asli. Iya benar, saya setuju. Mungkin sudah apa ada lagi? Mungkin kita mau tahu pendapat dari kurang lebih sama seperti Mas Satria bilang. Kalau aku lebih ke di lingkup keluarga, orang tua tuh harus mengajarkan mulai dari kecil, dari kita SD itu harus mengajarkan budaya-budaya yang ada di lingkungan sekitar agar semasa SMP, SMA kita nggak melupakan hal itu, kalau tidak melupakan adat istiadat yang ada di lingkungan sekitar kita. Artinya fondasinya dibangun dari awal. Iya, harus dibangun dari awal. Untuk lingkungan sekitar di daerah saya udah dilakukan acara kegiatan tiap bulan, harus melakukan kegiatan festival budaya seperti itu. Acara kayak bersih desa mengadakan acara kegiatan festival kuda lumping atau enggak bantengan gitu. Seperti itu. Berarti itu yang sering dilakukan Iya. di Malang ya? Iya. Untuk Sangat kental banget sih. Harus ada itu tiap bulan. oke. Kadang titik puncak dari acara itu bulan-bulan puasa sama bulan-bulan ini tahun baru ada diadakan lagi. Tiap kampung ada pasti. Ya, kalau masalah dari bandengan itu saya sebenarnya itu tidak terlalu asing ya. Karena satu itu hampir sama dengan jalanan. Yang kedua saya itu pernah punya Grup daerah di daerah apa? di daerah Panjen juga. Maksudnya itu masa lalu. Masa lalu. Daerah Panjen dan dia itu punya teman, salah satunya itu anak dari pemain bandengan. Jadi saya itu sering mendengar cerita mengenai bandengan dari masa lalu saya. Bukan kita untuk mungkin masa lalu ya, enggak. Karena tidak asing gitu loh di kepala saya untuk mengenai bandengan.
Jadi mungkin kayaknya ada yang kembali ke masa lalu. Boleh nggak apa-apa sih. Oh, enggak, kita tuh harus tetap punya mindset yang sudah-sudah kita harus terus Fokus ke depan. fokus ke depan. Jadi ya kalau misal mau kembali juga kan nggak apa-apa. Ya, mungkin ini dari anak-anak gini, ini dari anak-anak seumuran kita ini kan banyak yang suka kamu kan. Iya. Mungkin tidak ada hubungan dengan materi ini, tapi setidaknya kita maksudnya sedikit cerita bagaimana apa maksudnya ini kok nggak usah ini. Kayaknya ada yang Guys, dari yang berarti saya ketahui udah jam berapa sih sebenarnya? Jam 3.40. Kita dari jam berapa di sini tadi? Jam 1. Oh, jam 1. Udah berapa jam kita? ya kurang lebih videonya berapa menit? 10 menit, jam. Udah lewat jam berapa jam ini? Berarti kita lebih banyak breaknya daripada tag video. Kita kan harus cari ini dulu. Referensi dulu. Tapi enggak, aku mau kembali ke pembahasan dulu. Oke. Gini loh, aku itu kultur apa sih? Kultur. Ya, itu dan itu pas sampai di sini yang aku itu kaget banget kan. Semisal itu orang tua itu ngomong apa kalau misalnya namanya tabe, misalnya ada namanya tabe, tabe itu kayak pamit permisi, permisi gitu. Nah, aku di sini kaget, aku pernah kali ngalamin di sini, aku duduk gitu di depan rumah, terus tiba-tiba ada orang tua lewat gitu, terus dia itu tangannya ke bawah. Nah, kami itu di sana menganggapnya kurang ajar untuk kami sebagai anak muda, orang tua tidak pantas begitu. Nah, aku langsung menangkap di sini apa ya, kayak toleransi saling menghargainya itu luar biasa gitu. Aku sampai kaget gitu di sana. Mungkin kalau orang tua gitu lewat di depan anak muda kan, ya udah lewat aja gitu. Nah, berarti nggak ada saling toleransi kan ketika ada orang tua lewat maupun anak muda lewat. Nah, tapi kalau anak muda kalau lewat depan orang tua lebih banyak yang tabenya, tapi ada juga sih yang tidak menerapkan itu. Tapi ada juga yang melakukan itu. Tapi yang bikin saya kaget itu loh, orang tua dengan saya seumuran yang lebih muda dari orang itu. Dia bisanya menghargai gitu loh, sampai tangannya ke bawah gitu. Aku dengarnya seperti gini, Amit Mas. Nah, aku tuh belum paham apa sih artinya. Nah, terus pas aku selalu dengar kan, aku cari tahu artinya apa sih itu Amit Mas gitu loh. Aku tanya sama orang-orang di rumah gitu kan, sama om gitu, sama tante, terus dia bilang itu kayak artinya permisi gitu, tabe. Aku sampai kaget gitu loh, bisa orang tua terus ada lagi yang bikin saya kaget gitu kan, kayak masalah kalau misalkan di daerah saya kan kemarin tempat tinggal saya sekarang di Surabaya ini kan, di daerah Mangunkurio itu ada masalah kan, dari salah satu tetangga lah, tetangga itu ada masalah. Tapi masalahnya itu udah hampir 1 minggu gitu. Sudah berlalu. Nah, tapi saya sendiri baru tahu itu. Nah, saya kaget kok beda banget gitu loh sama yang di tempat saya. Saya di Sulawesi gitu kan. Di Sulawesi gini, misal hari ini jam ini kamu ada masalah, baru jam ini sudah sampai di pojok. Itu berita. Udah sampai di pojok itu berita. Nah, itu kayak melebihi, kayak lebih dari share gitu. Itu beritanya itu sudah pasti sudah meluas itu. Sudah pasti sampai kacamata sebelah. Sampai orang tuanya semua orang pasti udah tahu. Padahal ini loh, masalahnya baru sejam berlalu kan, semuanya langsung tahu. Nah, aku langsung gini, berarti di sini itu ya urusanmu, urusanmu. Aku nggak peduli kamu mau urusanmu itu, ya kamu selesaikan itu. Maksudnya tidak mencampuri urusan orang gitu. Nah, tapi kalau di sana masih pagi-pagi gini kan,
Ya masih semisal jam-jam 6 gini, jam-jam 6 gitu kan, jam 6 pagi. Kan biasanya aku kan kedua kali makan kan, sarapan itu. Aku lewat, pasti ada satu tempat itu kayak kami mengatakan di sana itu warung-warung namanya. Baru itu warung itu kayak tempat duduk dari anyaman bambu yang bentuknya kotak gitu. Ya. Nah, ngerti kan? Nah, itu terus itu orang-orang kayak orang-orang tua gitu loh. Itu pasti pagi-pagi udah duduk di situ. Siapapun yang lewat di situ hati-hati. Pasti kena Palak. bukan kena palak sih, kena gosip. Seperti itu. Jadi di sana itu kayak apa ya? Orang itu tidak tenang gitu loh rasanya kalau tidak mencampuri urusan orang. Oh berarti sebelumnya maaf ya, mungkin kalau saya tangkap dari Mas yang tadi cerita di sana itu masih ada yang gosip. Ya, Kalau dari gosip sendiri di daerah Jawa terutama, kalau saya tahu ya di daerah sekitar rumah saya itu memang ada. Cuma jadi gini. Enggak, sebelumnya gini aku bertanya. Kalau dari pandangan orang Jawa sendiri, itu kalau kita rame-rame duduk gitu, masih pagi-pagi gitu kan, duduk rame-rame 1 kilometer gitu kan, depan rumah, terus bincang-bincang gitu, terus kita natap ke orang yang lewat gitu, terus kita bicara, itu pandangan orang Jawa seperti apa sih? Pasti itu menganggapnya kayak lebih kita apa ya? Kayak tadi kayak Amit kan? Iya. Nah, jadi menghargai orang yang di Iya, tadi ya. itu. Tapi enggak maksud saya gini, orang itu loh yang duduk-duduk itu terus menatap ke orang, terus habis itu langsung cerita-cerita lagi, terus itu Berarti rasa apa? Oke, paham Mas. Oh, iya. agak tersinggung gitu kan. Iya. Nah, kita pasti akan tersinggung gitu. Nah, itu pertanyaan saya. Terus kalau dalam orang Jawa itu Pandangan Jawa. pandangan Jawa itu orang Jawa seperti apa sih kalau orang misal masih pagi-pagi langsung rame-rame di depan rumah? Itu apa pandangannya orang Jawa itu buruk atau seperti apa sih? Enggak, jadi gini. Berarti gini ya. Tadi saya bilang ada orang satu keluarga lah itu kan. Keluarga, Yang betul. duduk di- Ya itu bisa dibilang kayak ada kerjaan kan. Nah. Tapi kan kalau di sini kan saya cara melihat itu soalnya kan orang dengan kerjaan masing-masing. Memang kita kan bisa menemui kayak kumpul di depan rumah itu kan jarang. Iya. Jarangnya kalau hari libur atau hari Nah. apa kan gitu. Jadi kalau pas Satria lewat, terus ada satu keluarga ini lihat Satria. Iya, gitu. Nah, pandangan yang Satria tadi tanyakan pandangannya kan? Iya pandangan. Nah, jadi gini. Kalau menurut saya dan apa yang info masuk ke saya dalam artian pengetahuan yang saya tahu, kalau ada orang-orang duduk di depan rumah, terus kamu lewat, Lewat gitu saja nah, tanpa terus permisi. dilihati, ya kan? Iya benar. Itu salah satu mungkin dia itu ingin tahu ini siapa, Siapa? kok jarang kelihatan. Nah, Dalam itu rumah, ya. kok jarang kelihatan di daerah sini. Kita dalam artian satu keluarga ini kan sudah lama melewati rumah itu. Iya. Banyak sekeliling kan pasti udah paham Iya. sama ini siapa gitu loh. Kan kalau kamu baru lewat pasti itu dilihatin. Takutnya itu untuk kamu dikira untuk akan berbuat aneh atau kenakalan. Oh, jadi ceritanya di sini kita itu lebih mengendalikan pikiran. Jadi kayak lebih ke positif thinking. Itu yang utama. Tapi kalau saya pernah dengar kalau dari kayak kita membahas adab lagi kan, kalau saya pernah dengar adabnya orang itu kalau ada rame-rame gitu kan, maksudnya ada orang, kita tuh tidak boleh berbisik-bisik seperti itu. Adabnya kan seperti itu, Iya. itu tidak baik kan. Kalau orang kami dari sana kan, itu mengaku seperti itu tidak baik. Misal saya di sini kan, nah, masa duduk sendiri di sini kan, saya bisik-bisik dengan ini. Iya. Nah, itu kami di sana itu menganggapnya tidak baik. Memang saya setuju kalau Anda tadi mengatakan itu tidak baik. Cuma tidak bisa dipungkiri dengan dengan keseringan, terus dengan kebiasaan yang mereka lakukan ini sehingga semua itu dianggap seperti biasa saja. Iya, biasa. Padahal ada hal negatif yang tadi Anda katakan bahwa itu kan hal yang tidak baik. Itu memang benar. Cuma kita itu sebagai apalagi sebagai anak muda, Sebagai
bagaimana sih cara mau nggak mau ya kita harus mau menyikapi hal itu tadi, benar yang dikatakan barista. Jadi begitu. Tapi terus ada lagi kan pertanyaan saya. Itu kalau di daerah Jawa sini itu kayak budaya apa ya? Kayak kultur agamanya itu masih kental banget. Iya, masih kental banget. Itu kalau di sana itu kalau saya habis maghrib itu kan aku kaget kan. Aku kan baru datang ke Surabaya kapan hari itu kan. Ya aku udah maghrib itu kan habis azan. Ya, Nah, aku dengar selawatan gitu kan. Loh, ini mau sholat apa? Mau tahlilan sih. Nah gitu loh. Aku langsung kaget kan. Loh, apa ini? Kan biasanya kan di sana kan tidak ada seperti itu. Langsung aja ya. Iya. Itu sholawatannya itu apa sih maksudnya itu? Masuk dari sholat. Iya, untuk menunggu orang-orang sholat dulu untuk mengisi kekosongan itu atau seperti apa sih? Jadi kalau mungkin Satria bisa lihat dan bisa lakukan ketika sholat di daerah rumah Satria, di daerah kampung daerah utama, itu pasti ketika habis azan nggak langsung sholat kan? Iya, Sholawatan. iya, itu aku tentunya di sini. Nah, itu artinya kita itu menunggu jam orang datang ke masjid ketika waktu sudah mau waktunya sholat, waktu iqamah, itu kan berhenti sholawatan. Berarti orang yang dari rumah-rumah sekitar masjid itu kan berkumpul ke masjid untuk melakukan sholat. Dan ketika sudah berkumpul melihat, terkadang gini, kita itu tidak terpacu pada jam. Jam itu terpacu ketika Allahu Akbar azan, ya kan? Azan selesai, apalagi sholawatan tadi, terus sambil menunggu imam. Terkadang di kampung-kampung itu masih banyak sholawatan terus sampai menunggu imam. Padahal jam itu sudah mau beberapa menit kemudian itu udah mau isya ketika maghrib. Ini udah lewat dari jam. Jadi gini, itu bisa dikatakan yang pertama awal azan itu mengikuti pusat. Maksudnya kan ada kan jadwal untuk waktu maghrib azan segini jam segini. Sholatnya nanti bisa maksudnya mundur. Ada batasan waktu kan dari maghrib ke isya. Nah itu. Jadi gitu. Untuk salah satu artinya keseringannya itu menunggu. Artinya itu mengisi kekosongan itu. Masuk ke iqamah, intinya itu. Intinya kayak mengisi kekosongan gitu. Akan waktu kosong gitu. Tapi aku kayak banyak budaya. Iya. Kalau kamu mau terjun di daerah Jawa untuk tapi aku senang gitu loh. Beli apa katanya biasanya orang-orang Jawa biasa katakan gelok gitu kan. Aku lebih senang gitu loh. Masalahnya gitu gini. Yang sholawatan di situ tuh kayak saya masih kecil-kecil. Iya. Senang banget gitu loh. Itu masih kecil-kecil segini itu senangnya di sholawatan. Sampai harus sebutan gitu. Giliran iya gitu. Jadi saking ya aku langsung mikir orang tuanya mendidik ini kayak apa ya, luar biasa sekali gitu loh. Saking sampai anaknya cinta gitu loh, sampai seneng banget. Ada gitu loh, satu anak di sana di daerah saya tinggal di sini di Buntaran. Itu anak kalau nggak sholat itu marah-marah sama orang tuanya. Kalau nggak dibangunin itu soalnya dia itu takut takut dijual lagi sama temannya bersolawatan. Ketinggalan gitu kan. Iya, takut ketinggalan saya kecil. Waktu saya kecil itu pernah ngerasain apa Satria ceritakan. Aku tuh langsung kaget. Di sana nggak ada seperti itu. Habis azan ya udah. Ya kita tinggal nunggu waktunya kan ada jam iqamah itu kan. Nah, kalau udah waktu jam iqamah ya udah. Kalau udah azan kan ya udah sholat sunnah gitu, nggak ada yang namanya sholawatan gitu. Jadi kalau habis sholat itu nggak ada kayak sholawatan lagi ya, langsung pulang. Nggak ada. Berarti menunggu iqamah langsung komat. Nah, pokoknya habis azan gitu kita sholat, orang kalau mau sholat sunnah dulu. Terus ya kami nunggu iqamah itu. Kan waktu ada kan jam iqamah. Nanti kalau sudah jamnya iqamah itu sudah bunyi, gitu kan. Nah baru itu nggak ada. Memang nggak ada sholawatan gitu loh. Bedanya sana sama sini kan hanya untuk mengisi waktu kekosongan dari sholawatan tadi. Terus bedanya lagi ada Apa? itu kayak
imamnya di sini rata-rata saya dengar itu pasti kalau baca kayak zikirnya gitu kan gitu harus dikasih keras gitu. Iya. Kalau di sana? Kayak bacaan sholat itu harus keras juga gitu. Kalau di sana enggak. Oh, Maksudnya jadi kalau di sana ini gimana? Gini loh, misalnya kayak misal orang sholat itu gak harus bacaan sholat itu dikeraskan gitu. kayak didengerin. Iya, kayak semua nggak harus orang-orang dengar. Tapi ya Fatihahnya kan sama sholatnya harus dengar orang kan. Iya. Iya, yang saya maksud di sini itu kayak baca sholat kayak baca Iftitah gitu, doa sujud, doa rukuk, habis itu zikiran. Itu kalau zikiran ya udah nggak ramai nggak seramai biasanya di sini saya dengar. Di sini saya dengar itu pasti kalau udah zikiran itu pasti ramai. Enggak. Iya. Mungkin Itu kalau imamnya di sana udah selesai kan, selesai ayat kan, ayat akhir, udah zikiran ya udah gitu, diam-diam aja zikiran gitu. Habis itu tiba-tiba langsung doa gitu. Nah, itu berbedanya juga di sini kebiasaannya gitu dalam agama gitu. Oke. Pokoknya kalau dalam agama di sini banyak perbedaannya kalau di daerah saya. Kalau kita ini orang Jombori, maaf. Lama ini sampai 2 jam. Bisa terus jadi nanti nggak, jadi mungkin saya dapat simpulkan yang pertama, ketika tadi kita membahas mengenai implementasi sosiologi di era globalisasi dengan tema kebudayaan dan agama tadi sedikit di-spill sama teman-teman kita. Jadi mungkin itu dari vlog kita hari ini. Dan inti pokok yang kita sampaikan tadi yang pertama mengenai kebudayaan. Jadi ada beberapa perbedaan budaya yang ada di Jawa, Sulawesi, maksudnya di Surabaya, Sulawesi sama Malang. Kan tadi kalian sudah dengar sendiri mengenai perbedaan dan keberaneka-ragaman budaya yang ada di Indonesia. Yang kedua ini bagaimana sih kita sebagai anak muda agar ini terus, maksudnya budaya terus adat istiadat budaya itu terus tidak tergerus oleh perkembangan zaman yang ada, dan cara kita bagaimana agar mencikapi itu tidak terlalu mengikuti budaya luar. Terus apa lagi yang belum saya sampaikan? Ya kayak seperti itulah yang mungkin disampaikan tadi. Mungkin Lebih gitu kan. Tapi ya untuk implementasinya supaya budaya itu tidak hilang ya, kita harus sering-sering kayak mengadakan festival budaya seperti Festival budaya. Itu kan salah satu cara untuk mengingat kembali budaya-budaya yang sudah ditinggalkan leluhur kita. Festival budaya seperti itu. Suka banget kalau ada diadain festival kayak gitu sebenarnya. Itu kan masing-masing orang. Iya. Kalau saya sendiri memang suka, tapi tergantung orang yang selalu mengikuti perkembangan zaman terus jadi meninggalkan yang lama seperti budaya itu. Iya, tapi menurut saya anak muda yang tidak suka dengan budaya sendiri itu menurut saya itu belum mengetahui lebih tentang budayanya sendiri. Dan saya dengar dari teman-teman tadi cerita ini kan, aku selalu berpikir kurang keren apa sih budaya kita? Itu kalian itu harus dengar. Iya, harus Kurang keren apa sih budaya kita? Budaya kita Keren apa sih sehingga kalian itu mengikuti budaya luar terus mau mengulik apa itu kesenian budaya yang ada itu. Unik banget loh. Unik banget tuh. Iya, benar Harus unik sumpah. dilestarikan budaya kita tuh, jangan ditinggalin. Itu baik, mungkin sekian ya. Iya, dari mungkin yang kawan-kawan lagi kita Next time, karena ini tidak ada habisnya lah kalau budaya dibahas. masih terus Ya mungkin bisa habis nggak pulang-pulang kita ini. Mungkin bisa jadi kampus ini mau ditutup baru kita pulang. Sambil malu. Seperti itu. baik, mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan di vlog pada saat ini. Apabila ada kesalahan kata maupun tutur kata yang kurang baik didengar, mohon maaf. Dari kami kelompok 8. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.